Halo semuanya, kami dari kelompok Fakultas Kedokteran kelompok 2 akan menyajikan video edukasi mengenai kesenjangan dokter dan juga layanan kesehatan di berbagai daerah. Tahukah kalian, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses kesehatan yang sama. Di kota, rumah sakit dan dokter mudah untuk ditemui. Namun, di berbagai daerah terpencil, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pengobatan. Melalui video ini, kami akan membahas mengenai penyebab, dampak, serta analisis berdasarkan Pancasila, serta solusi untuk mewujudkan pemerataan kesehatan di berbagai wilayah di Indonesia. Di wilayah perkotaan, fasilitas kesehatan umumnya tersedia dengan lengkap. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses dari fasilitas rumah sakit, puskesmas, apotek, klinik, maupun ke dokter spesialis. Jika terjadi keadaan darurat, ambulan dapat dengan cepat. Pemeriksaan kesehatan juga dapat dilakukan dengan peralatan yang lebih modern. Kondisi ini membuat masyarakat kota memiliki akses yang lebih mudah terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan. Berbeda dengan daerah perkotaan, masyarakat di daerah terpencil sering menghadapi berbagai keterbatasan. Yang pertama, ada jalan menuju puskesmas yang dia itu sangat jauh. Kemudian, jalan yang dilalui sering rusak. Dan jumlah dokter maupun tenaga kesehatan masih terbatas. Bahkan, di wilayah kepulauan dan juga pegunungan, pasien harus menggunakan perahu ataupun berjalan berjam-jam untuk mendapatkan pengobatan. Inilah yang disebut sebagai kesenjangan akses layanan kesehatan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan akses kesehatan. Pertama, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Banyak dokter yang lebih memilih bekerja di kota karena fasilitas dan tempat karir yang lebih memadai. Kedua, karena keterbatasan infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi, listrik, maupun jaringan internet. Ketiga, fasilitas kesehatan di daerah masih belum lengkap, baik dari segi alat medis maupun dari ketersediaan obat-obatan. Dan yang terakhir adalah dari kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, pegunungan, dan wilayah yang terpencil membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih menantang. Kesenjangan akses kesehatan menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat. Pasien dapat mengalami keterlambatan penanganan penyakit, sehingga kondisi yang awalnya ringan bisa menjadi lebih berat. Ibu hamil dan bayi juga beresiko tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Selain itu, masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi menuju fasilitas kesehatan. Akibatnya, kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil menjadi tidak setara dengan masyarakat yang di perkotaan. Permasalahan ini dapat dianalisis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati, termasuk hak untuk hidup sehat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa seluruh masyarakat berhak memperoleh layanan kesehatan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengingatkan bahwa seluruh wilayah Indonesia harus mendapatkan perhatian yang sama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menuntut pemerintah membuat kebijakan yang berpihak pada kebutuhan rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadikan dasar utama bahwa akses kesehatan harus dirasakan secara merata oleh seluruh warga Indonesia. Untuk mengatasi masalah kesenjangan kesehatan, kita memerlukan beberapa aksi nyata. Yang pertama, pemerataan tenaga kesehatan di daerah 3T, yaitu terpencil, tertinggal, dan terluar. Lalu yang kedua, pemberian insentif, tempat tinggal, dan perlindungan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah-daerah terpencil atau daerah 3T tadi. Lalu yang ketiga, ada pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit daerah, dan alat medis, serta ketersediaan obat. Yang keempat, perbaikan infrastruktur, jalan dan transportasi agar pasien dapat memperoleh pertolongan medis yang lebih cepat. Lalu yang kelima, ada pengembangan layanan telemedicine sehingga masyarakat dapat berkonsultasi dengan dokter melalui teknologi. Lalu yang keenam, yang terakhir, pemberian beasiswa bagi putra-putri daerah agar dapat menjadi tenaga kesehatan dan kembali mengabdi di daerahnya masing-masing.